Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, saudara, ini adalah impartasi yang ke-14. Tidak berasa ya, sudah banyak juga loh. Tema kita pada pagi hari ini harusnya dimengerti oleh seluruh pelayan Tuhan. Juga yang di Batam sana dan dimanapun berada yang mengikuti. Ya, sebenarnya kita itu tidak punya hak untuk memiliki tujuan pribadi. Dalam hidup kita ini, kita harus memiliki tujuan bersama. Bukan tujuan pribadi. Jadi ketika kita melayani Tuhan, itu semua kita harus sehati, satu arah, satu visi. Jadi kalau visinya nggak sama, arahnya nggak sama, nggak bisa melayani bersama. Ini sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya. Sama dengan kalau kita ada di perusahaan atau organisasi apapun. Kalau seseorang punya tujuan pribadi, nggak sama dengan tujuan bersama, dia nggak bisa jadi bagian dari organisasi itu. Nggak bisa. Malah jadi perusuh nanti. Ya. Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Setiap kita, saudara, dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak dipanggil. Siapapun kita dipanggil untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga. Untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Supaya kita mengenakan kekudusan itu sedikit demi sedikit. Meskipun kita tahu latar belakang kita mungkin dulu bukan orang baik ya. Jahat, pernah berbuat salah. Tapi Tuhan tidak berurusan dengan masa lalu. Mulai titik hari ini ke depan, ayo kita punya tujuan bersama. Tujuan bersama apa? Kepentingan bersama, yaitu yang diberikan Tuhan terhadap setiap kita. Saudara pernah membayangkan nggak? Saudara sebagai apa misalnya ya? Sebagai WL. Sebagai WL itu dipakai Tuhan luar biasa itu. Sehingga seluruh jemaat diantar satu roh dengan Tuhan. Jiwanya disentuh terus oleh puji-pujian dan seterusnya. Rohnya digoncang-goncang dengan puji-pujian. Jadi kalau kita ada di gereja semua memuji Tuhan, kita nggak biasa pun diusahakan belajar. Tidak ada orang yang bisa mendadak belajar angkat tangan. Yang nggak biasa dulunya ya nggak apa-apa, angkat tangan sedikit dulu nggak apa-apa. Belajar saudara. Jangan hadir di gereja. Kamu hadir di gereja apa di neraka itu? Kalau lagi marah-marah jangan ke gereja. Ya. Di gereja itu hatinya harus bersih, pikirannya harus bersih, jadi berkat, senyum, kiri kanan. Kan begitu harusnya. Ya. Ingat, tujuan itu harus tujuan bersama, tujuan pribadi dikesampingkan dulu. Tujuan bersama kita apa? Impartasi ini apa sih tujuannya? Untuk membuat kita semua mengerti bahwa ini ada visi pelayanan Tuhan. Bukan visi saya, visi Tuhan yang ditaruh di GMM, Gereja Mula-Mula. Itu tidak kebetulan. Sehingga kita semua tahu ketika kita jadi WL, jadi singer, jadi jemaat, kita tahu satu tujuan. Yang kepentingan pribadi entar dulu deh itu. Tujuan bersama yang sangat mulia yang Tuhan berikan sama kita. Di samping itu impartasi memberi motivasi, pengertian juga terhadap seluruh pelayan Tuhan. Makanya impartasi GMM ini tidak hanya cocok untuk anggota GMM. Siapapun saudara yang di luar sana jadi pelayan Tuhan, dengarkan impartasi ini. Supaya kita memiliki pengertian dan kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Sebab semua yang kita miliki di dunia ini kan fana, sementara. Kalau saudara punya gedung tingkat 100 gitu, percuma juga
Nanti kita mati semua kita. Ditinggal itu semua. Kalau tidak digunakan untuk Tuhan, lalu untuk apa? Banyak orang itu tidak menghargai kekekalan loh. Kita disediakan keselamatan oleh Tuhan supaya kita nanti tidak ke neraka, supaya kita selamat bersama Tuhan. Punya tujuan sendiri yang menguntungkan diri sendiri, nggak peduli sama semua orang. Waduh, mengerikan loh saudara. Orang yang tidak mengerti tujuan hidup ini, itu bahaya. Ia membawa dirinya sendiri kepada kebinasaan kekal. Buat apa hidup cuma sekali aja kok begitu? Hidup sekali ini jadi berkat, ya. Orang kalau lihat hidup kita diberkati, lalu happy, merasakan kasihnya Tuhan lewat hidup kita, kan begitu. Jadi pelayan Tuhan itu memang gak gampang, saya tahu. Tapi tidak ada opsi lain. Hidup kita itu harus jadi pelayan Tuhan. Kalau hidup kita tidak jadi pelayan Tuhan, lalu jadi pelayan siapa? Kan banyak orang itu cuma mau enjoy pribadi aja gitu, senang-senang gitu. Dia lupa hidupnya untuk apa. Senang-senang juga nggak senang amat kok. Senang cuma sebentar. Kalau kita jalan-jalan senangnya cuma pas jalan-jalan. Pulangnya capek lagi. Iya kan? Kalau kita makan enak, senangnya cuma waktu makan enak. Cuma berapa detik masuk ke lambung udah nggak berasa lagi. Sama, kalau orang berbuat dosa, enaknya cuma sebentar. Setelah itu hilang lagi. Yang sisa maut. Ibarat orang minum manis, pemanis buatan. Manis, setelah itu pahit yang tinggal. Dan penyakit. Maut, saudara. Makanya kita konsumsi makanan yang sehat. Makanya kita konsumsi firman yang benar. Supaya kita sehat. Jiwa dan roh kita. Supaya kita jadi anak-anak Allah. Jangan jadi anak-anak setan. Ya, kita semua dipanggil memiliki visi yang sama. Bukan ego pribadi. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Di ayat Tuhan bilang begini. Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, supaya engkau di dalam aku di dalam engkau, dan mereka di dalam kita. Kita mau dijadikan satu, saudara. Satu dalam kerajaan surga. Sejak di bumi ini, nggak nunggu nanti. Makanya kalau kita ada di satu gereja yang seperti ini, tekanannya itu menjadi satu. Satu keluarga. Satu tujuan. Satu arah. Gak boleh, enggak aku maunya lain, enggak bisa begitu. Kalau mau ayo, kalau enggak mau silakan minggir. Nanti jadi macet jalanan. Bayangin kita pergi ke satu arah, sama-sama. Lagi baris gitu kan, sama-sama. Kan enak, tiba-tiba ada yang melawan arah gitu. Kan ganggu perjalanan. Kalau lawan arah, minggir ke jalur lain. Gitu kan? Jadi saudara, ke depan kita harus serius. Kalau saudara nggak cocok dengan arah kita, jangan di sini. Iya kan? Supaya saudara juga damai, kita juga damai. Buat apa mengarahkan orang ke tempat yang lain? Buat apa orang yang nggak setuju hadir? Itu saya bingung. Nggak setuju ya nggak usah hadir. Nggak setuju hadir cuma mau bikin huru hara. Ini rumah Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Kalau orang berani sama Tuhan, kau salah besar. Makanya kita nggak boleh punya ego. Kita itu tujuan bersama, yuk. Masing-masing kita ada fungsinya. Ayo kita berfungsi di tempat kita masing-masing yang benar. Iya kan? Kalau menyanyi buat Tuhan yang tulus, senyum yang enak dilihat. Kan gitu. Jadi asal nerima yang tulus. Enak, ya kan? Jadi pelayan Tuhan melayani yang benar, tanpa tujuan pribadi. Mestinya begitu. Ya, ini simpel saja nih. Makanya kalau saudara melayani Tuhan hanya untuk diri sendiri, aku mau tampil. Aku hebat. Aku tuh hebat.
Waduh, yang begitu pun jangan melayani Tuhan deh, belum bisa. Ya, satu lagi saudara. Kalau kita punya tujuan akhir, perintil-perintil di tengah, di pinggir-pinggir kita yang masalah itu jangan dihiraukan. Misalnya teman kita, lah kan semua lagi belajar nih. Teman kita ngomongnya salah. Jangan sakit hati. Tujuannya sama, cuman dia lagi belajar. Ya udah nggak apa-apa. Gak usah dikit, oh awas lo ya. Ngomongin gua lo ya. Nah nggak gitu. Nggak apa-apa dia salah-salah nggak apa-apa. Tapi asal arahnya masih mau sama. Mau belajar maksudnya. Ya gitu. Jadi jangan tersinggungan. Kalau orang masih sensitif, gampang tersinggung. Nggak bisa belajar kebenaran. Itulah sebabnya Tuhan berkata begini, ini sering saya ulang loh. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Miliknya itu bukan harta doang. Egonya itu loh dimiliki terus. Kalau kita lepaskan ego kita nggak punya ego. Dikatain apa aja, difitnah apa aja, ya nggak apa-apa lah itu temanku. Kan gitu. Asal jangan mengganggu pekerjaan Tuhan. Kalau mengganggu pekerjaan Tuhan, kita harus bereskan. Sebab pekerjaan Tuhan. Kalau pribadi biarinlah aku rugi nggak apa-apa. Aku dihina, perasaanku sakit, ya biarinlah. Biar merasakan sakit kalau dianiaya. Sebab dulu Tuhan bisa rasakan nggak? Tuhan yang menciptakan, semua miliknya Tuhan. Ya datang kepada milik kepunyanya. Tapi milik kepunyanya tidak menerimanya. Gimana itu perasaan Tuhan? Malah membunuh Tuhan. Di kayu salib Tuhan bicara, ampuni mereka ya Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hari ini kita tidak bisa bicara itu lagi. Karena kita sudah tahu siapa Tuhan. Hari itu mungkin orang belum tahu. Hari ini kita tahu siapa Tuhan Yesus. Kalau kita mau ikut harus seperti dia. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikannya. Kan begitu kan? Jadi jangan punya makananku sendiri Tuhan. Itu ego namanya. Suatu gereja nggak bisa berjalan di dalam Tuhan kalau anggotanya itu tidak satu arah. Harus dibersihkan dulu yang tidak satu arah. Pengudusan gereja Tuhan. Penyucian gereja Tuhan. Yang tidak suci harus minggir. Harus dibersihkan. Supaya ke depan kita hanya orang-orang yang mau belajar kudus. Yang tidak mau belajar ya salahnya sendiri. Karena Tuhan selalu kasih kesempatan kepada semua kita, siapapun kita. Selalu ada kesempatan untuk bertobat. Tapi manusia yang tidak mau bertobat. Begitu. Dari zamannya Tuhan Yesus itu, sudah begitu. Kamu harusnya bertobat tapi kamu tidak mau, kata Tuhan Yesus. Nabi-nabi kau bunuh, Yerusalem. Aduh, mengerikan loh. Orang yang tahu tapi tetap melakukannya. Dosanya lebih besar daripada Sodom Gomora. Kata Alkitab. Sebab sudah tahu, tapi terus dia sengaja melakukannya. Dosamu lebih besar dari Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu masih enteng kata Alkitab. Hari ini kita harus mengucap syukur saudara. Menjadi bagian dalam pelayanan di GMM. Ya, gak tahu saudara bisa merasakan gak sih? Mengucap syukur aku bisa melayani Tuhan. Siapa sih kita ini? Kita ini bukan siapa-siapa loh. Jangan ada yang sombong di antara kita. Ya, kita bersyukur Tuhan, terima kasih. Kalau bangun pagi itu terima kasih Tuhan. Aku menjadi bagian dalam GMM. Aku mau belajar terus. Kan begitu harusnya ya. Enggak kaya enggak apa-apa, enggak masalah itu. Tapi yang penting Tuhan berkenan. Kan enak begitu hidup. Ya kan, hidup sangat sederhana juga nggak apa-apa. Sangat amat sederhana, nggak apa-apa. Tapi aku punya Tuhan. Nah itu nomor satu. Biar hidup nginep di bintang hotel, bintang 5, bintang 10 sekalian. Kalau nggak ada Tuhan, itu percuma. Dikelilingi setan dia. Nggak tahu ya, bahasa saya sudah lugas banget loh. Kalau orang nggak ngerti, saya nggak ngerti juga. Kenapa orang nggak ngerti? Nggak mau mengerti itu artinya. Ayo kita memiliki tujuan bersama yuk. Ya, kecuali tujuan saya salah, jangan diikuti. Bahkan tinggalin.
Salah tujuannya, nanti nyemplung sama-sama. Tapi kalau benar, ayo kita gandengan tangan, terus menuju sampai akhir. Nanti suatu hari nanti ya, saya membayangkan gini, suatu hari nanti di suatu zaman, kita ketemu lagi di surga. Loh, Pak Abe, masih ingat saya nggak? Wah gitu. Loh iya benar. Loh Pak Aceng, kok sekarang jadi muda Pak Aceng? Ya gitu, di surga kan gak ada orang yang udah tua, semua kembali muda lagi, selama-lamanya lagi. Kan enak banget gitu. Jangan sampai gini di surga, loh itu kemana ya orang itu ya? Kok gak ada di surga? Ya, sedih kan? Kita mau semua orang, siapapun saudara, apapun kesalahannya saudara, bertobatlah. Masih ada waktu. Sebelum kita menutup mata, kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Tapi kalau sudah menutup mata, ya sudah selesai. Penghakimannya di situ. Ya kan? Nah, di zamannya Pentakosta, di situ semua orang bersatu loh saudara. Dari segala bangsa. Kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka sehati dan Roh Kudus turun. Kuasa Allah bekerja melalui kesatuan. Tuhan menginginkan gereja Tuhan itu bersatu. Kita mulai dari dalam dulu. Nanti kalau kita bisa bersatu dengan banyak gereja lebih bagus. Tapi bukan kompromi. Kalau ada yang ngajarin yang salah ya kita nggak ikut ajaran yang salah. Tapi kita tetap bersahabat. Kan mestinya begitu ya. Ada amin saudara? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tujuan bersama ini, yang pertama tadi kita dipanggil supaya punya visi dan misi yang sama ya. Yang kedua itu kesatuan tujuan itu membangkitkan kuasa dan dampak. Kalau kita bersatu dampaknya luar biasa. Kalau kita bersatu dampaknya luar biasa saudara. Bayangin kalau saudara satu arah semua ya. Ketika saudara pulang dari gereja, saudara bagikan link kebenaran, bersaksi, bagaimana harus hidup. Ya, menyebarnya kencang tuh. Kalau ibarat MLM tuh kencang sekali, cari downline. Itu kencang banget pasti. Ya, seperti memang sistemnya begitu. Tuhan pilih 12 kan, 12 murid, 12 menjadi 70, 70 menjadi 144 dan seterusnya. Seluruh dunia hari ini. Coba bayangkan. Saudara harus jadi itu, seperti itu. MLM aja rajin, dicatetin semua nama. Pekerjaan Tuhan gak rajin. Ayo dicatetin semua nama, dihubungi. Bro, ada keselamatan bro. Gitu, bisnisnya bisnis keselamatan. Ya, ibaratnya begitu. Kalau kita bersatu padu, terjadi sinergi. Kalau tidak bersatu, hancur. 1 tambah 1, kalau sinergi jadi 3. Kalau 1 tambah 1, yang 1 melawan, jadi 0. Ngerti maksudnya ya? Kita capek-capek khotbah begini. Ada yang menghembuskan, ini salah ini. Tapi hadir di sini, waduh ngerusak itu namanya. Itu ngerusak saudara. Ini pekerjaan Tuhan loh. Ingat ya, Tuhan bicara apa? Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Itu kalau saya terjemahkan hari ini. Aku akan memberkati orang yang memberkati pekerjaan Tuhan. Tapi aku akan mengutuk orang yang menganggap enteng pekerjaan Tuhan. Anggap enteng aja dikutuk Tuhan loh. Kenapa? Bukan karena kitanya, bukan. Karena pekerjaan Tuhan ini mau menyelamatkan banyak jiwa. Nangkep gak? Ini proyeknya Tuhan. Hati-hati loh saudara. Di antara kita bertobat lagi. Jangan punya kepentingan pribadi, ego pribadi. Itu merusak itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga. Kenapa kita harus punya tujuan bersama? Tujuan bersama itu membutuhkan komunikasi dan kerendahan hati. Saudara yang gak rendah hati gak bisa melakukan tujuan bersama. Ya, yang komunikasinya buruk gak bisa. Kita harus belajar. Komunikasi dengan sesama itu harus belajar saudara. Jangan tiap kita bicara orang sakit hati. Tapi aku gak bermaksud gitu Pak. Iya, tapi bunyinya begitu. Nadanya begitu. Itu yang harus kita belajar juga, semua kita.
Kan kadang-kadang saya juga mungkin nadanya terlalu keras jadi orang tersinggung kan. Bisa jadi loh. Nah, tapi kita belajar. Saudara juga gitu ya. Rendah hati. Apapun yang diomongin orang nggak masalah. Aku hamba. Kan gitu. Nilai-nilai yang kita impartasikan selama impartasi spirit itu kalau dikenakan ya dahsyat. Nggak usah sampai belasan gini. 3 nilai pertama udah langsung dahsyat itu. Saudara pernah lihat nggak? Saya kesel sama orang gara-gara salah. Enggak. Kalau orang salah, ya udahlah dia salah nggak apa-apa. Tapi jangan diulang ya, kan gitu. Harus begitu. Nggak ada itu sakit hati pribadi itu nggak ada. Kalau nggak bisa melayani loh. Apalagi gembala. Dikit-dikit, wah aku sakit hati sama dia. Kemarin dia ngomongin aku, lah gembala apa itu. Itu loh, kita semua harus belajar. Nggak boleh sakit hati. Memang kita harus mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Apa itu pikiran dicurahkan untuk Tuhan, perasaan dikorbankan untuk Tuhan, jangan perasaan baper terus. Ya, keinginan-keinginan kita korbankan untuk Tuhan. Banyak orang itu nggak berkorban, cuma makan korban. Ya, hidup sekali makan korban. Luar biasa emang. Itu bukan luar biasa itu namanya. Luar binasa. Maksudnya luar biasanya banget-banget gitu ya. Masa mengharapkan orang celaka? Enggak boleh saudara. Tujuan bersama itu tujuannya Tuhan. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ayo komunikasi yang benar. Rendah hati. Berkorban perasaan. Biarin aja dia omongin orang. Enggak apa-apa, diomongin teman sendiri malah. Enggak apa-apa. Oh itu temanku kok. Nanti kalau kita tidak tersinggung dalam jangka panjang, yang pertama, kita akan tahu ternyata dia nggak seperti yang kau pikirkan. Yang kedua, dia berubah jadi baik lama-lama. Kan gitu. Tapi kok berantem ya nggak ada kebaikan di dalamnya. Ya, yang keempat, visi dan misi bersama atau tujuan bersama itu tidak bisa dicapai oleh individu. Seorang diri itu mencapai nggak bisa, harus bersama. Ada yang harus dilakukan bersama-sama. Ya. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Masing-masing kita ada porsinya. Ya, ada porsi gembala, ada porsi pelayan Tuhan, aktivis, singer, WL, pengkhotbah, gembala, dan lain-lain. Ada porsinya masing-masing. Bukannya yang gembala lebih penting, bukan. Semuanya penting. Sebuah pesawat, 1 skrup hilang, jatuh dia. 1 skrup saja. Semuanya penting, cuma fungsinya beda-beda. Nah saudara semua, satu arah, gembala pemimpinnya, kan gitu. Balik lagi kalau pemimpinnya nggak benar tinggalin, kalau benar ikut. Simpel aja kok. Sederhana saja saudara. Ya, jadi setiap pelayan itu punya porsi, nggak usah iri hati satu sama lain. Nggak usah iri hati. Saudara lihat, wah ini gembala enak nih. Sering muncul di YouTube, ya kau jadi gembala aja. Gampang kan? Lah apa susahnya? Lah kau pengen tampil terus, ya kau jadi gembala aja. Buka aja gereja situ. Nggak ada yang larang kok. Gitu. Tapi jangan iri hati. Kata orang iri hati tanda tak mampu. Kalau kau nggak iri ya bikin sendiri kan. Sama aja. Nah kalau semua nggak mau ikut saya ya saya gampang kok. Saya tinggal sama istri saya jalan aja pergi. Kemana Tuhan arahkan ya begitu aja. Simpel aja, hidup ini simpel. Mau ikut Tuhan apa enggak gitu aja deh. Jangan jadi punya tujuan lain ketika melayani Tuhan. Ayo bersama-sama. Apalagi seperti impartasi begini kan maksudnya menyamakan persepsi ini. Maksudnya mengimpartasikan roh yang sama. Ini udah ke-14 loh. Harusnya sudah cukup tuh. Harusnya. Ya. Jadi yuk saudara. Saya tahu tidak semua orang sudah dewasa. Tapi saya berharap semua orang mau masuk proses bersama-sama. Mencapai tujuan yang Tuhan tentukan bagi kita masing-masing. Sebelum kita menutup mata, kan gitu. Ya, jangan berani menutup mata ketika kita belum berkenan bagi Tuhan. Jangan pernah.
Ya. Ibarat tim musik, kalau semua bersatu, satu tujuan bersama, kita dengarnya enak. Harmoni kan. Coba kalau masing-masing gini, enggak aku mau ngetop nih. Si Nelvan mau kenceng-kencengan, biarin. Yang lain biar enggak kedengeran. Jadi apa kira-kira ya? Gumbrang, enggak karuan. Berapa waktu yang lalu ada seorang yang mungkin kupingnya udah ahli kali ya. Tentang pendengaran musik. Dia kasih tahu saya. Itu pick itu kok enggak karu-karuan gitu ya suaranya. Saya bilang, oh ya kita lagi belajar. Saya gitu aja. Kan dia lebih ahli daripada saya. Kalau saya gumbrang-gumbrang tetap bagus aja. Tapi belakangan ini orang yang sama loh bicara sama saya. Sekarang, gitu ya? Wah iya sekarang begini katanya. Wah gitu dong jadinya. Jadi makin hari makin baik. Kan untuk Tuhan bukan untuk kita. Iya kan? Bayangin kalau semua pengen nonjol gitu. Nanti lihat-lihat kamera sambil main. Lucu juga kali ya dibikin parodinya. Ngikutin kamera. Aduh. Ya, yuk kita bersama-sama ya saudara ya. Yuk kita bergandengan tangan. Yuk kita lupakan masa lalu. Kekurangan teman-temannya lupakan saja. Kekurangan diri sendiri, periksa. Aku kurang apa ya? Nah, kita perbaiki yuk. Berkomunikasi yang benar, rendah hati, tidak gampang sakit hati, tidak sensitif, taat pada aturan yang ada, tujuan bersama, itu aja. Itulah pelayan Tuhan yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah ada pertanyaan sedikit? Satu pertanyaan boleh kali, kalau ada yang mau bertanya. Enggak ada ya? Kenapa tidak ada pertanyaan? Mungkin sudah lapar? Belum sarapan pagi? Oke, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tuhanlah perlindunganku. Lah perlindunganku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhan kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba, jiwaku haus akanmu. Dunia nampak tak berarti, Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhan kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba, jiwaku haus akanmu. Dunia nampak tak berarti, Engkau kekasih
kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur menjadi bagian dalam kerajaan surga sejak di bumi ini. Kami percaya setiap kami memiliki malaikat penjaga untuk memastikan proyek keselamatan ini efektif di tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan. Sebelum kami menutup mata, sehingga berkenan bagi Tuhan. Urapi setiap kami dengan karunia roh untuk menjalankan pekerjaan Tuhan ini. Menjangkau banyak jiwa, menyadarkan yang belum sadar, menjangkau yang belum terjangkau. Terima kasih Bapa untuk GMM Gereja Mula-Mula. Sucikan setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala yang baik, semua yang baik turun dari surga untuk kita semua, masing-masing, pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.